Oke, pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita mulai ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Udah lihat-lihat LMS? Oke, kita mungkin sambil diskusi ya. Ini materi sudah ada di LMS. Kita akan mulai kuliah kita tentang antena propagasi. Ya, basicnya itu dari Maxwell ya, persamaan Maxwell. Bahkan sebenarnya semua gejala listrik dan magnet itu kan sebenarnya sudah dirangkum oleh 4 persamaan Maxwell ya. Jadi ini ilmu yang sangat tua ya, dari tahun abad 19 ya, kira-kira sudah 2 abad lebih. Nah, cuma karena belum ada yang memperbaharui dan memang terbukti ya, maka 4 persamaan Maxwell itu masih tetap dipergunakan sampai sekarang. Sampai pada telekomunikasi itu memang awalnya yang paling awal telekomunikasi itu yang terkenal adalah Marconi. Ya, tahun 1901 mengirimkan telegram pertama ya, basisnya adalah kode Morse. Oke, ini introduction. Nah, kemarin sudah dilihat karena antena itu merupakan transformator ya, dari gelombang terbimbing dalam bentuk kabel atau transmission line ya, ke ruang bebas. Ya, kita juga sudah melihat bagaimana telekomunikasi itu untuk akses ya, teknologi akses, teknologi ke arah pelanggan itu akan lebih banyak didominasi oleh wireless. Ya, sementara untuk backbone atau backhaul itu akan didominasi oleh wireline ya, terutama fiber optik. Nah, kenapa fiber optik ya? Karena kapasitasnya besar, kemudian biaya instalasi itu relatif sama antara kabel dengan fiber optik. Kemudian dari sisi seratnya itu lebih mahal tembaga ya. Ya, jadi kalau kita bicara kabel, ya di sini ada tembaga, ada yang fiber optik. Nah, biaya penggelaran itu sama ya, karena upah menggali, izin, dan seterusnya itu sama. Nah, tapi kapasitas FO itu lebih besar, jauh lebih besar. Ya, fiber optik karena di sini ordenya 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 14 Hz. Ya, secara teoritis bandwidth serat itu kira-kira 10% dari frekuensi pembawa. Ya, ini ordernya bisa 10 pangkat 12 ya, Hertz, atau ini nanti ordernya adalah tera ya, terabit per second nantinya, arahnya ke sana. Ya, 10 pangkat 12 bit per second. Sementara tembaga ini ya maksimum di 10 gigahertz ya, 10 pangkat 9.
atau 10 pangkat 10 Hz ya. Jadi secara bandwidth lebih besar fiber optik. Kemudian dari sisi harga kabelnya tembaga lebih mahal ya. Karena FO terbuat dari kaca, dari pasir kuarsa gitu ya. Jadi ini lebih murah. Dan kalau zaman dulu katakanlah kita punya tower gitu ya. Ya zaman 2G sampai 3G di sini adalah kabelnya masih koaksial ya. Jadi nanti coba Anda lihat kalau di tower ada dekati, ini adalah koaks. Nah, koaks ini seringkali kabel ini sering dicuri ya. Ini dipotong-potong di kilo itu masih laku dan masih mahal. Nah, untuk 4G dan seterusnya karena butuh kapasitas bandwidth yang besar, maka ya, untuk BTS 4G ya ini RF-nya itu ada di sini. Ya di sini itu semuanya udah FO, fiber optic. Jadi kalau BTS 2G sampai 3G kita punya perangkat shelter di bawah di sini. Ya, bisa jadi nanti untuk 4G dan seterusnya itu udah nggak ada perangkat di sini ya. Semuanya sudah ada di sini. Ya, compact, kecil, dan ini hanya RF-nya saja yang baseband-nya terkumpul pada satu lokasi. Ya, kalau ini untuk baseband dan RF ada di bawah di sini. Ya, di shelter di bawah di sini. Oke. Ya, ini cerita-cerita saja. Kemudian bagaimana antena itu melepaskan gelombang elektromagnetik. Ya, nanti ada video yang cukup bagus di link eksternal. Nah, coba Anda lihat-lihat di YouTube ya untuk ini menggambarkan bagaimana gelombang elektromagnetik yang ada di saluran ya saluran transmisi atau kabel di sini ya dipindah ke ruang udara pakai antena. Nah, ada animasinya, coba Anda lihat di internet. Ya, jadi antena itu adalah sebuah device transisi ya, transisi. Ya, sebagai kalau boleh dibilang transformator ya, menghubungkan dari gelombang di saluran terbimbing, saluran transmisi ke ruang bebas dan sebaliknya. Berlaku juga sebaliknya, ya dari ruang bebas ke saluran transmisi. Ya, jadi device yang sama dipakai untuk memancarkan gelombang elektromagnetik, device yang sama, antena yang sama itu bisa dipakai untuk menerima gelombang. Oke, aplikasinya kemarin sudah disinggung bahwa di udara kita ini ada banyak sekali gelombang elektromagnetik ya. Ya kalau boleh dibilang nanti 80% teknologi akses itu akan ke arah wireless. Ya. Maka semuanya butuh antena. Ya, mulai dari frekuensi yang paling bawah, ya, radio AM, radio FM, TV, kemudian seluler, satelit, Wi-Fi, ya, navigasi pesawat dan seterusnya itu semuanya mayoritas wireless, ya 80%-nya, maka
device itu pasti kalau wireless pasti ada antenanya. Ya, jadi di situ katakanlah untuk IoT sendiri tahun ya 2040 atau 2050 itu ada 50 miliar device yang terconnected ke internet. Dan kalau ini sifatnya teknologi akses atau langsung ke device pengguna atau langsung ke ke semua perangkat begitu ya, maka 80% dari 50 miliar ini pasti pakai antena dan itu penggunaannya macam-macam. Bentuknya juga macam-macam ya. Mulai dari sistem komunikasi untuk aplikasi medis dan mungkin kalian ikut seminar bagaimana pemakaian antena untuk radar, ya radar bawah tanah dan seterusnya, komunikasi ruang angkasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi gelombang elektromagnetik itu tidak terlihat sebelum abad ke-19 mungkin itu adalah dianggap gaib gitu ya. Nah, Anda sekarang belajar ilmu-ilmu gaib sekarang. Tidak terlihat tetapi nyata ya karena gelombang elektromagnetik itu ya dengan merambat dengan kecepatan yang sampai saat ini belum bisa disaingi oleh perambatan apapun. Ya, gelombangnya merambat dengan 300.000 km per jam. Per detik ya. 300.000 km per detik. Dia mengitari bumi nggak sampai 1 detik menuju luar angkasa. Ya, tergantung jaraknya ya. Jadi sebenarnya menarik. Dan menariknya antena itu mudah membuat walaupun kita tidak tahu ilmu antena gitu ya. Jadi ilmu antena itu kalau Anda membuat antena persis sama fisikalnya, ya misalnya bikin antena seperti ini, asal bahannya sama, ukurannya sama, udah pasti jadi. Ya, persis seperti ya misalnya ini antena Yagi Uda, dia merancang. Orang yang tahu antena dan orang tidak tahu antena bentuknya kalau sudah seperti ini, ya asalkan kita mengcopy paste dengan bahan yang sama, dengan ukuran yang sama, pasti hasilnya sama, gitu. Ya, itu antena ya. Jadi kita bisa bikin antena, walaupun kita tidak tahu dasar-dasar antena, nggak pernah kuliah antena, tapi bisa jadi pengusaha antena, gitu ya. Dengan cara apa? Udah bikin aja, kan bentuk fisiknya berdasarkan pada bentuk fisikal ya. Tidak ada komponen-komponen yang aneh-aneh gitu ya. Tidak ada mikroprosesor kecuali kalau smart antena ya. Ya, jadi kalau antena dummy, maksudnya antena yang bodoh, yang nggak bisa pinter, ya maka orang yang nggak ngerti antena pun bisa bikin antena. Ya, ini untuk radar, prinsip dasar radar. Ya, jadi antena dipakai untuk mengirimkan suatu sinyal, ya katakanlah ST, berdasarkan pada karakteristik gelombang, dia akan kalau jika mengenai medium yang berbeda, dia akan sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan, gitu ya. Nah, apalagi kalau benda objeknya di sini sifatnya konduktor, maka koefisien pantulnya akan besar. Kalau konduktor sempurna, dia akan dipantulkan sempurna. Nah, makanya ini bisa dipakai untuk mendeteksi objek.
Ya, kalau objeknya bahannya konduktor, ya misalnya pesawat begitu ya, maka mudah untuk dideteksi gitu ya, karena logam konduktor itu memantulkan sempurna gelombang. Ya, jadi ini kita bisa manfaatkan untuk dipakai untuk radar ya. Nah, delay propagasinya berarti jarak di sini 2 bolak-balik ya. Jadi jaraknya karena bolak-balik maka kita hitung jarak itu V kalikan delta T, ya delta T itu beda waktu antara pengiriman sampai dia diterima kembali. Ya, V kalikan delta T, karena dia bolak-balik maka jaraknya adalah setengah dari V kalikan dengan delta T. Nah, kalau kita tahu jarak, kita punya sudut reference, ya kita bisa menentukan koordinat. Ya, jadi kalau kita ini kita tahu jarak, ini jaraknya, kemudian di sini sudutnya, ya ini R, theta, ini adalah koordinat ya. Ya, untuk menentukan suatu titik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini body of knowledge dari antena, ya antena secara fisikal itu nanti kita bicara teori fisika ya tentang elektromagnetik, persamaan Maxwell, ya semua diturunkan dari situ. Kemudian kita butuh analisa vektor, ya, dan metode numerik. Nah, ini kita sangat dibantu oleh komputer untuk mensimulasikan metode numerik ini. Ya, kalau sekarang ya memang harus pakai komputer ya. Jadi nanti Anda coba lihat CST ya, di praktikum. Anda praktikum antena nggak sekarang ya? Jadi di situ kita bisa mensimulasikan ya satu antena dengan bentuk tertentu seperti ini, pola radiasinya seperti apa, gitu ya. Nah, semuanya nanti Anda bisa main-main di situ. Nah, ya di sini kita berikan di mata kuliahnya hanya basicnya, yang advance-nya kita harus pakai komputer, gitu ya, analisis dan desain. Oke, kemudian aplikasinya sangat beragam ya. Nah, ini review dari persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell ada 2 bentuk integral dan bentuk diferensial ya. Nah, bentuk integral ini mudah dimengerti ya karena ini dari percobaan ya. Jadi kita bisa melihat asalnya dari mana ya, karena ada percobaan yang dilakukan baik itu Gauss, baik itu Coulomb, baik itu Faraday, baik itu Ampere ya, itu dari situ diambil. Nah, bahkan persamaan-persamaan ini juga asalnya dari mereka ya. Gauss itu Maxwell itu hanya menambahkan ini ya, menambahkan komponen ini. Jadi persamaan Maxwell dari percobaan 2 terkait dengan medan listrik ya, medan listrik, 2 terkait dengan medan magnet. Nah, jadi
dua persamaan yang 3 dan 4 ini diambil dari Gauss. Ya, jadi Gauss melihat jumlah garis gaya gitu ya. Jadi karena medan listrik dan medan magnet itu tidak terlihat, maka intensitasnya, ya intensitas atau kuat medan listrik ataupun medan magnet itu dinyatakan dengan garis gaya. Semakin banyak garis gaya, maka intensitasnya makin besar ya. Intensitas medan listrik E, intensitas medan magnet H gitu ya. Nah, ingat ini satuannya ya di sini volt per meter, ya di sini ampere per meter. Nah, jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup itu sama dengan muatan yang terlingkupi. Nah, ini kalau Anda lihat persamaan Maxwell yang 3, 4 ini kan diambil dari hukum Gauss ya. Jadi kalau Anda masih ingat di teori elektromagnetik, ya maka ya kalau katakanlah di sini ada muatan positif, ya katakanlah 4 nanokulom, ya di sini katakanlah muatan negatif, katakanlah 3 nanokulom, ya di sini ada muatan negatif 1 nanokulom gitu ya. Nah, ini digambarkan dengan garis gaya. Kalau yang katakanlah 1 nanokulom 1 garis gaya di sini, maka muatan positif itu arah dari garis gaya itu keluar ya. Jadi katakanlah ini keluar ada 4 garis gaya. Ya, katakanlah digambarkan 4 garis gaya. Maka kalau kita membuat suatu permukaan tertutup, ya, membuat suatu permukaan tertutup, ya katakanlah sebarang tertutup, saya permukaannya bola. Nah, berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan bola ini? Jumlah garis gaya yang menembus berarti 1, 2, 3, 4. Karena keluar itu positif. Nah, cara menghitung jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup yang keluar ini sama dengan kita menghitung berapa muatan yang terlingkupi muatan permukaan tertutup ini. Jadi karena ini 4 garis gaya yang keluar, berarti jumlah garis gayanya 4. Ya, 4 itu sama dengan kita menghitung jumlah muatan yang terlingkupi oleh permukaan tertutup ini. Nah, gitu juga dengan kalau misalkan kita buat permukaan Gauss di sini. Ini jumlah garis gayanya berapa? Ya udah hitung aja muatannya berapa. Berarti karena dia masuk, berarti -3. Kalau kita buat permukaan Gauss-nya di sini, berapa jumlah garis gayanya? 1 masuk, atau jumlah muatannya adalah -1 nanokulom. Nah, jadi jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup, ya D itu adalah rapat garis gaya, menembus permukaan tertutup, berarti ini integral luas permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terlingkupi. Nah, beda kalau medan magnet ya. Kalau medan listrik itu ditimbulkan oleh muatan listrik. Kalau medan magnet ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, arus listrik garis gayanya itu melingkar atau mengitari ini ya. Ya. Nah, ini garis gayanya. Nah, sehingga kalau kita buat suatu permukaan tertutup, ya kita buat permukaan tertutup, maka jumlah garis gaya yang masuk
sama dengan jumlah garis gaya yang keluar, sehingga totalnya sama dengan 0. Ya, jadi integral permukaan tertutup, jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan 0 kalau di medan magnet. Ya, karena garis gayanya itu tidak berujung dan tidak berpangkal ya. Jadi dia kalau kita buat permukaan tertutup, maka jumlah garis gaya yang masuk sama dengan jumlah garis gaya yang keluar. Nah, ini diambil dari Gauss. Kemudian berikutnya percobaan Faraday. Ini persamaan yang pertama. Integral EDL ini adalah tegangan. Ya, tegangan itu usaha untuk memindahkan muatan ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, usaha itu ya V ya. Maka kalau kita bicara Newton ya, Newton ini ada gaya F ya. Benda dikasih gaya F bergerak sepanjang DL, maka usaha itu sama dengan integral F.dl gitu ya. Itu kalau pakai hukum Newton ya, F.dl. Nah, kalau tegangan itu usaha untuk memindahkan elektron. Nah, elektron yang bekerja itu gaya Coulomb ya. Jadi kalau elektron yang bekerja gaya Coulomb, maka integral E.dl ini menyatakan usaha untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kenapa ini integral lintasan tertutup? Karena si Faraday membuat loop tertutup seperti ini ya. Nah, dia mengukur di sini gaya gerak listrik yang timbul. Ya. Jadi Faraday membuat suatu percobaan, satu loop kawat dialiri arus, dialiri tegangan atau dialiri arus gitu ya. Maka dari sini akan timbul medan magnet. Ya, maka perubahan medan magnet yang menembus permukaan ini ya itu dihitung tegangannya atau dihitung gaya gerak listriknya. Nah, ternyata GGL yang timbul atau gaya gerak listrik yang timbul itu sedemikian sehingga melawan penyebabnya. Makanya di sini ada tanda negatif. Kemudian tegangan atau gaya gerak listrik yang timbul itu terjadi ketika ada perubahan. Ya, di sini ada saklar ya. Pada saat perubahan ada off ke on, maka timbul arus atau tegangan di lawan loopnya ini. Pada saat nggak ada perubahan, ya maka nol, nggak ada arus atau tegangan yang timbul di sini. Nah, sehingga ini dinyatakan dengan perubahan medan magnet ya, atau perubahan garis gaya magnet. Ya, perubahan itu diwujudkan dengan nilai B atau garis rapat fluks medannya, medan magnetnya berubah terhadap waktu. Ya, jadi namanya berubah itu terhadap waktu ya. Ya, jadi berubah itu terhadap waktu. Ya, jadi kalau kita menginginkan perubahan itu besarnya berubah ketika waktunya berubah, gitu ya. Nah, ini diambil dari Faraday ya. Nah, kemudian berikutnya diambil dari ampere. Nah, ampere itu tentang arus. Ya, jadi kalau di sini ada arus I dalam satu kawat, kemudian di sekitarnya ada medan magnet H, ya, maka kalau kita integralkan
ya terhadap lingkaran tertutup ini H.dl. Ya, jadi misalnya kita ambil yang rute yang ini. Ya, kita integralkan terhadap H.dl, maka akan sama dengan arus yang terlingkupi oleh lingkaran ini. Jadi ini tentang arus. Ya, kalau ini terkait dengan tegangan, yang ini terkait dengan arus. Nah, arus itu timbul akibat ada muatan yang bergerak yang dinyatakan dengan rapat arus J. Ya, jadi arus listrik itu timbul ketika ada perubahan muatan. Ya, jadi misalnya ini dalam suatu konduktor, ya konduktor di sini ada muatan. Nah, kalau muatannya bergerak, ya arus itu adalah laju muatan, ya laju muatan persatuan waktu. Maka ini ada disebut kita sebut sebagai arus listrik. Nah, berapa besar arusnya? Ya, jadi berapa besar arusnya ini dinyatakan dengan rapat arus ya. Rapat arus itu J. Ya, dinyatakan dengan notasi vektor. Berarti ini adalah arus ya persatuan luas ya. Ya, dibagi dengan luas. Maka di sini satuan arus itu adalah ampere per meter persegi. Ya, ampere per meter persegi. Ya, jadi dari mana kita bisa menghitung arus ya? Kalau ada muatan yang bergerak, rapat arusnya dinyatakan dengan arus per satuan luas. Maka kalau kita ingin menghitung total arus, ya bisa pakai cara ampere ini, atau kita integrasikan rapat arus terhadap luas. Ya, rapat arus terhadap luas. Jadi kalau rapat arus itu ampere per meter persegi, kalau kita ingin menghitung arusnya ya dikalikan berapa luas penampang di sini ya. Ya, jadi kalau rapat arus itu arus persatuan luas, maka kita ingin menghitung arus, ya kita kalikan aja dengan luas penampangnya. Nah, itu oleh ampere ya. Nah, Maxwell itu hanya menambahkan di sini. Maxwell itu hanya menambahkan bahwa arus itu terjadi tidak hanya dari muatan yang bergerak, tetapi juga dari perubahan medan listrik. Ya, D itu adalah rapat flux listrik, rapat garis gaya listrik. Ya, kalau ada garis gaya listrik yang berubah terhadap waktu, maka timbul arus. Itu bisa dibuktikan dari mana? Dari kapasitor. Ya, jadi kalau kapasitor kan keping sejajar begini ya, tidak terhubung. Ya, ketika ini diberikan sumber tegangan yang berubah terhadap waktu, ya, walaupun ini tidak terhubung, maka di sini timbul arus. Ya, walaupun plat ini tidak terhubung. Kalau di sininya adalah sumber tegangannya adalah berubah terhadap waktu atau AC, ya tidak DC gitu ya. Kalau DC di sini nggak timbul arus, tapi kalau AC ya bolak-balik ya berubah terhadap waktu, maka meskipun ini tidak terhubung, maka di sini timbul arus. Nah, arus ini terjadi kenapa? Ya, pada saat di sini tegangannya lebih positif, ya ada muatan positif, di sini muatan negatif, maka di sini ada medan listrik. Ya, medan listrik. Nah, medan listrik ini kalau arusnya bolak-balik kan berarti total muatan di sini berubah-ubah.
Karena muatannya berubah-ubah, maka medan listriknya berubah. Karena medan listriknya berubah, ya D itu adalah rapat garis gaya listrik ya, sebagai epsilon dikalikan dengan E. Ya, rapat garis gaya listriknya. Kalau medan listriknya berubah, D-nya juga berubah. Nah, dia menambahkan, Maxwell itu menambahkan, kalau terjadi perubahan medan listrik, walaupun ini tidak terhubung, maka akan timbul arus. Nah, kontribusi Maxwell itu di sini. Nah, inilah 4 persamaan Maxwell yang dilihat dari bentuk integral kita bisa mudah memahami. Tetapi persamaan Maxwell itu untuk bentuk integral mudah dipahami, tapi dalam perhitungan itu sulit, ya, sulit diselesaikan ya, lebih kompleks gitu ya. Maka diubahlah persamaan Maxwell bentuk integral ke persamaan Maxwell bentuk diferensial. Ya, persamaan Maxwell bentuk diferensial ya di sini dijembatani oleh teorema divergensi ya dan teorema Stokes ya. Jadi divergensi itu mengubah dari integral permukaan tertutup menjadi integral volume. Stokes mengubah dari integral lintasan tertutup ya, ini lintasan tertutup menjadi menjadi curl ya. Jadi kalau yang lintasan tertutup menjadi curl ya, ini curl. Integral permukaan tertutup menjadi divergensi. Nah, sehingga dari sini penyelesaian persamaan matematika itu lebih mudah diselesaikan dalam bentuk diferensial ya dibandingkan dengan integral. Maka inilah persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Nah, jadi di sini secara sekilas maka perubahan medan magnet ya ini medan magnet. Medan magnet yang berubah menghasilkan medan listrik. Ya, medan listrik yang berubah menghasilkan medan magnet. Ya, jadi kita bisa menghasilkan medan listrik dan medan magnet ya. Medan listrik itu ditimbulkan oleh rapat arus ya. Jadi ini kuncinya di sini adalah rapat arus. Jadi kalau rapat arus di sini berubah terhadap waktu, maka menghasilkan medan magnet. Ya, medan magnetnya berubah terhadap waktu. Medan magnet berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik. Ya, jadi kuncinya di sini adalah bagaimana kita menghasilkan rapat arus yang berubah gitu ya. Ya, jadi di sini kuncinya adalah rapat arus ya, rapat arus yang berubah terhadap waktu. Jadi untuk melihat fenomena bagaimana gelombang elektromagnetik atau radiasi itu selalu pasti terjadi dari suatu sumber arus yang berubah terhadap waktu. Ya, sumber arus yang berubah terhadap waktu. Nah, ini kalau kita ingin menjelaskan bagaimana arus yang berubah terhadap waktu itu menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, basicnya juga dari persamaan Maxwell. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini di pemancar ya. Nah, kalau kita lihat
Ya. Jadi di sini ya misalnya ini kawat dialiri arus ya berubah terhadap waktu. Nah, arus yang berubah terhadap waktu itu arus itu adalah laju muatan persatuan waktu. Ya, muatannya berubah-ubah. Ya, misalnya di sini lebih positif, di sini lebih negatif, ya gitu ya. Maka medan listrik timbul sini. Ya, medan listrik timbul. Lalu ketika medan listriknya ini berubah, arusnya berubah, yang semula di sini positif menjadi, kan arusnya bolak-balik ya, kadang di sini positif, kadang di sini negatif, kadang di periode berikutnya di sini positif, ya, di sini negatif. Ya, sehingga pada saat berikutnya arah medan listriknya juga berubah. Nah kalau ini berubah setiap saat, seolah-olah seperti Anda ada permainan anak kecil, gelembung udara ya. Jadi kalau gelembung udara maka timbul balon gelembung udara gitu ya. Nah ini terjadi mekanisme perambatan gelombang ya. Nah di LMS Anda bisa lihat videonya ya, video yang menggambarkan perubahan gejala ini ya. Coba saya lihat. Oke, sebentar kalau ada yang pertanyaan silakan. Saya cari. Oke, coba nanti ada lihat sendirilah ya. Sebentar. Oke, nanti saya kirim linknya di grup. Ya, ini kira-kira seperti itu ya, bagaimana gelombang itu merambat. Ya, jadi ini tetap basicnya adalah persamaan Maxwell ya. Jadi pada prinsipnya di sini ada perubahan distribusi arus. Perubahan distribusi arus itu menghasilkan medan listrik yang berubah terhadap waktu. Ya. Medan listrik yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan magnet berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik. Ya, itu basic perambatan gelombang. Ya. Oke. Nah,
Di penerima, ya kalau tadi kita melihat fenomena bagaimana menjelaskan perambatan gelombang dari persamaan Maxwell, di penerima ya gelombang yang datang itu punya medan listrik dan punya medan magnet ya, berubah terhadap waktu dan lokasi tempat. Nah, di penerima ya antena itu pasti terbuat dari konduktor. Ya, konduktor. Jadi kalau di sini ada E, medan listrik tadi satuannya apa? Ya, medan listrik itu adalah volt per meter gitu ya. Nah, kalau medan listrik kena pada suatu logam ya, maka di sini di logam atau di konduktor itu ada muatan ya, ada elektron ya. Jadi ada elektron. Elektron itu adalah muatan negatif. Maka kalau ada medan listrik, ada muatan, maka akan timbul gaya Coulomb. Ya, ya sebagai besarnya gaya Coulomb itu sebanding dengan muatan yang dikenai oleh medan listrik ini. Nah, kalau ada gaya Coulomb, ya gaya itu akan menggerakkan elektron. Ya, jadi gaya Coulomb ini akan membuat elektron bergerak ya. Ya, bergerak berarti dengan suatu kecepatan ya. Ya, kecepatannya katakanlah kita bisa ilustrasikan dengan A ya, berarti gerak yang dipercepat gitu ya. Nah, kalau elektron bergerak maka akan timbul arus. Arus itu adalah laju pergerakan muatan dalam satu satuan waktu. Nah, jadi kalau medan listriknya ini berubah-ubah, maka di sini akan timbul arus yang berubah terhadap waktu juga. Nah, arus yang berubah terhadap waktu, ya itu nanti akan dimanfaatkan, ya perubahannya itu ditumpangi dengan informasi, yaitu yang disebut dengan modulasi. Ya. Jadi modulasi itu menumpangkan informasi ke dalam gelombang pembawa. Ya. Ya, kita bisa tumpangkan ke amplitudonya, kita bisa tumpangkan ke frekuensinya, kita bisa tumpangkan ke fasanya, gitu ya. Jadi perubahan medan listrik itu akan sebanding dengan arus yang ditimbulkan. Ya. Jadi E, ya fungsi waktu nanti akan sebanding dengan arus yang dihasilkan fungsi waktu. Ya, informasinya ditumpangkan pada amplitudo, ya disebut dengan modulasi amplitudo AM. Kalau kita tumpahkan di frekuensi ya FM, gitu ya, itu kalau analog ya. Kalau digital ya bit 0 dan 1 ditumpahkan di amplitudo, itu modulasinya ASK amplitudo ya. Kemudian kalau ditumpahkan di frekuensi ya FSK frekuensi gitu, frekuensi shifting dan seterusnya ya, yang kita sudah pelajari di Siskom ya. Ini dilihat di sisi penerima ya. Jadi antena itu bisa dipandang sebagai pemancar, bisa juga dipandang sebagai penerima dengan karakteristik yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Nah, berikutnya konsep antena sebagai sumber titik. Ya, jadi antena itu dimensinya ya itu lebih kecil dari 1/10 lambda. Ya, jadi antena apapun ya itu kira-kira dimensinya ya itu harusnya kira-kira 1/10 lambda. Nah, artinya kalau frekuensinya semakin tinggi, ya frekuensi semakin tinggi, ya, sedangkan cepat rambat gelombang itu lambda dikalikan dengan frekuensi. Kalau frekuensinya semakin tinggi, kecepatannya ini cepat rambat gelombang konstan ya, maka lambdanya akan semakin kecil. Nah, kalau lambda semakin kecil, berarti dimensi antena itu akan semakin kecil. Ya, jadi ini kalau antena semakin tinggi, semakin frekuensi antena semakin tinggi, maka dimensi antena semakin kecil. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kita punya antena, katakanlah antena seluler ya, katakanlah frekuensinya katakanlah 900 MHz, ya berarti lambdanya adalah 3 kali 10⁻8 ya, C dibagi dengan frekuensi. Ya, 9 kali 10⁻8. Ya, berarti 1/3 meter. Ya, atau 33 cm. Ini lambdanya. Ya, jadi kira-kira dimensi antenanya ya kira-kira 3, kita bisa buat antena dengan 3,3 cm gitu ya. Ya. Jadi itu terkait dengan dimensi ya. Ya ini kira-kira ya. Nah, kalau antenanya seperti ini, sementara jarak antara transmitter dan receiver, ya katakanlah BTS, ya tower, ya ini kan ya katakanlah ini bisa menjangkau katakanlah untuk sinyal yang baik ya kira-kira ini 3 km gitu ya untuk sinyal yang baik. Sinyal yang jelek ya kira-kira bisa sampai 7 km. Ya. Jadi sampai 3 km. Jadi kalau ordenya ini kilometer, ya sementara dimensi antena itu sentimeter. Ya. Jadi kalau kita lihat ini antena kelihatannya besar, padahal di sini itu susunan antena sebenarnya. Ya, antena tidak satu tapi tersusun. Ya, cuma dibungkus dengan box gitu ya. Jadi ini susunan antena sebenarnya. Nah, susunan antenanya di sini ordernya senti. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan sumbernya ordernya senti, ya jaraknya ini kilometer. Ya, berarti kalau kita bisa bayangkan ini kita bisa anggap sebagai sebuah titik. Ya, maka ini dikatakan sebagai antena sebagai sumber titik. Ya, gelombangnya merambat ordenya seperti ini, kita bisa anggap sebagai sebuah titik yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, karena antena itu dianggap sebagai sebuah sumber titik, maka antena itu nanti kita bisa hitung rapat dayanya, gitu ya. Jadi kalau antena ini memancarkan
dengan daya W, ya kita bisa hitung pada jarak R dari antena ini berapakah rapat dayanya. Nah, nanti akan ada istilah antena isotropis gitu ya. Apa itu antena isotropis? Antena isotropis ini kita pandang antena yang memancar ke segala arah dengan sama besar. Ya. Karena memancar ke segala arah dengan sama besar, maka pola pancarnya seperti bola. Ya, jadi pola pancarnya seperti bola yang jari-jarinya sama. Ya, bola dengan jari-jari sama. Nah, sehingga seolah-olah antena isotropis ini memancar sama besar. Maka kita bisa menghitung namanya rapat daya nantinya ya. Ya, vektor pointing ya kalau Anda ingat di gelombang elektromagnetik vektor pointing. Rapat daya itu adalah daya persatuan luas, ya satuannya watt per meter persegi. Nah, sehingga kalau ini dianggap memancar sama ke segala arah, maka kita tinggal hitung ya rapat daya itu adalah daya total yang dipancarkan W dibagi dengan luas bola. Ya, luas bola adalah 4pi R kuadrat. Ya, watt per meter persegi. Ini adalah vektor pointing atau rapat daya. Ya, jadi kita bisa menghitung rapat daya. Nah, sehingga wajar ya kalau sebenarnya level daya terima gelombang elektromagnetik yang kita manfaatkan itu sebenarnya sangat kecil sekali karena berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ya. Jadi kalau kita punya pemancar, nah ini orde BTS di sini, ya katakan sini kita punya power transmitnya. BTS itu ya kira-kira ada daya pancarnya ada yang 10 watt, ada yang 20 watt. Nah, ordenya 10 watt. Nah, sinyal dikatakan bagus di HP kita ini. Ya. Daya terimanya ya, ini kira-kira dikatakan bagus itu minus 80 dBm ya. Udah tahu ini minus 80 dBm berapa watt? Nah, kalau kita ingin ubah ke dBW, dBm ke dBW, ya. Anda masih ingat cara menghitungnya? Ya, dBW. dBm ke dBW kurangi 30 ya. Berarti ini minus 110 dBW. Artinya daya terima kita ini 10 pangkat minus 11 watt. Jadi bayangkan yang dipancarkan 10 pangkat 1 watt diterima 10 pangkat minus 11 watt. Berarti di sini tuh yang hilang itu 10 pangkat minus 12 ya. Jadi 10 pangkat 12 yang diterima di sini. Ya, kalau dalam bentuk uang ya katakanlah di sini 10 pangkat minus 12. 10 pangkat 9 miliar, 10 pangkat 12 itu triliun ya. Bayangkan di sini ya seolah-olah di sini saya kirimkan dalam bentuk uang nih, dalam istilah uang ya supaya kelihatan. Si pemancar mengirimkan uang 10 triliun. Ya, di penerima hanya terima 1 rupiah.
Nah, ini kan korupsinya luar biasa ya. Si pemancar kirim 10 triliun, ya. Si penerima hanya terima Rp1. Nah, ini yang. Tapi dengan Rp1 itu saya bisa hidup. Nah, gitu. Ilustrasinya begitu ya. Jadi dengan Rp1 saya bisa hidup. Saya bisa mengolah informasi, suara, gambar, dan seterusnya bagus kualitasnya. Nah, itu luar biasanya ya. Nah, kenapa di sini ada inefisiensi yang luar biasa? Ya, karena energi antena itu menyebar kemana-mana, yang kita terima hanya sebagian kecil. Ya, yang kita terima hanya sebagian kecil saja. Ya, ini yang kita sebut sebagai sumber titik ya, karena dia menyebar kemana-mana, yang kita terima itu hanya sebagian kecil saja. Itu pun kita bisa ubah jadi informasi dengan kualitas yang bagus ya. Nah, kualitas yang kurang bagus kira-kira yang masih bisa diolah tapi kualitasnya kurang bagus ya. Kalau di dalam HP kita ini sinyalnya 3-4 bar gitu ya. Ini sinyalnya, level sinyalnya ya hampir full ya. Nah, kalau sinyal 1 bar, ya sinyal 1 bar di sini, ya ini kira-kira ordernya adalah minus 100 dBm. Ya, minus 100 dBm itu berarti minus 130 dBW. Berarti 10 pangkat minus 13. Nah, ini hampir mati. Hampir ya antara sinyalnya timbul tenggelam ya. Nah, di sini dikirim 10 triliun. Ya, kalau kita bandingkan di sini 10 pangkat ini, ya berarti di sini saya hanya terima bukan Rp1, tapi 0,01 rupiah. Nah, ini antara hidup dan mati. Ya, kalau saya terima 0,01 rupiah itu antara hidup dan mati. Ya, sinyalnya kadang kalau voice ya kadang terima jelas, kadang ada kata-kata yang hilang. Nah, itu 0,01 rupiah. Oke, ini tadi penjelasannya ya. Berarti daya total itu rapat daya diintegrasikan terhadap luas total. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, berikutnya adalah daerah antena. Ya, jadi nanti ada daerah antena, ada kita sebut sebagai daerah antena, ya ada antena meradiasikan gelombang itu pada daerah berapa. Ini disebut dengan daerah antena. Nah, daerah antena itu dibagi 3 daerah. Ya, jadi dibatasi oleh R1 dan R2. Ya, R1 itu 0,62 akar D pangkat 3 per lambda. D-nya itu adalah dimensi antena ya. Ini dimensi terpanjang antena. Ya. Jadi kira-kira kalau antenanya sepertiga meter, ya ini ordernya nggak sampai 1 meter ya. Nah, ini disebut sebagai daerah medan dekat atau daerah reaktif ya. Near field itu medan dekat. Jadi kalau kita menempatkan
benda yang sifatnya logam di daerah R1 ini, maka dia akan mempengaruhi karakteristik antena. Ya. Nah, gelombang merambat ya secara transversal. Ya, transversal itu artinya sudah tegak lurus antara arah perambatan dengan medan listrik dan medan magnetnya ya. Ya, jadi Anda merambat membahas teori gelombang, katakanlah ini medan listrik, ya, ini medan magnet, ini arah perambatan, ya medan listriknya katakanlah merambat begini, medan magnetnya merambat begini, ya E dan H sudah saling tegak lurus, ya ini artinya transversal ya. Ya, arah perambatan. Nah, kita membahas gelombang datar di elektromagnetik itu kasusnya sudah gelombang sudah berada di daerah R lebih dari R2. Ya. Jadi di sini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Nah, daerah ketiga inilah yang kita menyebutnya sebagai gelombang datar. Nah, ini dikatakan sebagai medan jauh. Ya, jadi medan jauh itu pada jarak lebih dari R2. Ya, jadi R-nya lebih dari R2, ini disebut dengan medan jauh atau daerah Fraunhofer. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah daerah R1 dan daerah 3 ini. Di R1 ini, benda-benda yang berada di sekitar ini akan mempengaruhi karakteristik antena. Nah, ini kadang merugikan, kadang menguntungkan ya. Kadang kita inginkan, kadang tidak kita inginkan gitu. Ya. Jadi kalau kita ingin mendesain sebuah antena, kadang sengaja kita tempatkan istilahnya reflektor, ya, katakanlah benda-benda lain, ya itu kita sengaja memang untuk mendapatkan karakteristik antena yang kita inginkan dengan menempatkan benda-bendanya di daerah R1 ini. Ya, jadi contoh kalau kita lihat antena TV, ya antena TV itu yang disebut antena sebenarnya yang ini, yang terhubung kabel di ya TV kita kan ini aja ya. Maka karena ada reflektor, kemudian ada parasit ini, ya ini direktor, ya ini sebenarnya benda-benda di sekitar antena. Ya kita sengaja supaya menghasilkan suatu karakteristik antena tertentu. Nah, ini reflektor. Nah, antenanya sebenarnya ini. Ya, ini benda-benda yang lain yang kita rekayasa supaya mempengaruhi. Nah, itu yang kita sebut sebagai daerah medan dekat. Jadi kita perlu perhatikan daerah medan dekat. Nah, medan jauh itu antena sudah merambat seperti yang kita bahas di gelombang datar ya. Nah, R2 itu 2D kuadrat per lambda. Ini daerah Fraunhofer atau daerah medan jauh. Oke, jadi daerah R1, daerah reaktif near field, ya, daerah medan dekat, itu objek di sekitar antena akan mempengaruhi karakteristik antena. Ya, ya ini yang paling penting. Kemudian medan listrik dan medan magnetnya itu belum transversal atau masih bersifat longitudinal. Kemudian pola medan listriknya, ya, pola medannya itu bergantung pada jarak. Nah, tapi yang paling penting di sini kita
perhatikan adalah benda-benda di sekitar di daerah medan dekat itu mempengaruhi karakteristik antena. Ya, di daerah medan jauh, ya, distribusi medan itu sudah tidak bergantung pada jarak, kemudian komponen medan itu transversal. Ya, transversal, ya, tegak lurus dan arahnya sudah radial, artinya menjauhi titik pusat. Ya, jadi antena bisa dianggap sebagai sumber titik itu ketika jaraknya sudah lebih dari R2. Ya, daerah Fraunhofer atau daerah medan jauh. Oke, ini tadi terkait dengan teorema daya. Ya, jadi kalau di sini sebuah antena sumber titik ada daya W, maka kita bisa menghitung berapakah daya yang dipancarkan oleh antena kalau pada jarak R dari titik antena ini kita sudah tahu rapat dayanya PR, rapat daya. Ya, jadi kita menghitung daya total adalah rapat daya yang satuannya watt per meter persegi. Ya, kita kalikan dengan luas. Ya, berarti kita integrasikan terhadap luas. Ya, watt per meter persegi kalikan luasnya adalah meter persegi akan ketemu watt. Yaitu menghitung daya yang diradiasikan oleh antena. Kemudian tadi ada antena isotropik, ya, antena yang memancar ke segala arah dengan sama besar. Ya, itu hanya ada secara teori, ya. Ya, jadi hanya teori. Antena yang memancar ke segala arah dengan sama besar itu antena teori. Ini disebut sebagai antena isotropik. Nah, pada kenyataannya antena itu punya pola pancar. Ya, dia memancarkan dalam satu arah tertentu lebih besar dibandingkan dengan arah yang lain. Ini yang disebut dengan anisotropik. Ya, antena pada kenyataannya itu punya pola pancar atau pola radiasi. Tapi antena isotropik itu kita pakai, ya, untuk nanti menjelaskan fenomena tadi, ya, daya radiasi tadi, ya, teorema daya tadi. Oke, nah total daya radiasi tadi, daya adalah rapat daya dikalikan dengan luas. Nah, luas bola 4 PR kuadrat. Ya, sehingga rapat daya itu daya yang dipancarkan antena dibagi dengan luas bola. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, satuan yang sering dipakai di dalam antena itu adalah intensitas radiasi. Intensitas radiasi. Apa itu intensitas radiasi? Yaitu daya yang dikirimkan dari suatu antena dalam satuan solid angle atau sudut ruang. Ya, jadi daya per satuan sudut ruang. Disimbolkan sebagai U, ya, intensitas radiasi. Ya, di sini adalah rapat daya dikalikan dengan jari-jari kuadrat, ya, sehingga rapat daya tadi W tadi, ya, P tadi adalah W per 4 PR kuadrat. Nah, kalau kita kalikan dengan R kuadrat akan sama dengan W per 4Pi. W itu daya,
4pi ini adalah sudut ruang, satuan sudut ruang. Ya, jadi daya persatuan sudut ruang itu disebut sebagai intensitas radiasi. Nah, nanti kita bisa menghitung daya kalau diketahui intensitas radiasi. Ya, relasinya daya ya itu sebagai intensitas radiasi ya kita integralkan terhadap sin theta d theta dpi. Nah, kita bisa singkat sin theta d theta dpi ini sebagai d omega itu adalah fungsi sudut ruang. Ya, jadi integrasi intensitas radiasi terhadap keseluruhan sudut ruang. Nah, di sini ada konversi satuan ke dalam radian ke derajat ya. 1 radian kuadrat ya, 1 radian itu konversinya 1 radian 57,3 derajat sehingga 1 radian kuadrat itu 57,3 kali 57,3 ya sama dengan 3283 degree atau derajat kuadrat. Kalau 4pi radian ya ini karena ini satuan luas, satuan sudut ruang ya luas ya 4pi itu sama dengan 41253 degree kuadrat. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi apa bedanya radian dengan steradian ya. Radian itu sudut yang dibentuk ini. Kalau kita punya lingkaran, sudut yang dibentuk ini satuannya adalah radian. Totalnya di sini adalah pi ya, 2pi ya. Jadi 2pi itu adalah sudut. Kita bisa nyatakan dalam bentuk radian, bisa juga dinyatakan dengan derajat. 2pi radian ya 360 derajat. Ini kalau satuan radian. Nah, kalau satuan steradian itu adalah 1 derajat itu diputer ya, ini ke sana 1 derajat, ke sini juga 1 derajat. Ya, jadi di sini 1 derajat, ke sininya juga 1 derajat. Nah, berapa luas ini? Ya, luas dalam sudut ruang ya ini disebut sebagai steradian. Ya, kalau ini kan apa ya? 1 dimensi saja ya, kalau ini 2 dimensi. Nah, 1 derajat ke sini, 1 derajat ke sini disebut sebagai area ya. Nah, 1 steradian itu 1 radian ke sana, 1 radian kemana-mana ini disebut sebagai 1 steradian. Ya. Jadi karena luas bola itu 4pi r kuadrat, ya maka total sudut ini adalah 4pi. Ya, jadi ini 4pi itu adalah total area. Ya. Jadi solid angle atau sudut ruang ya satuannya steradian. Ya, kalau 1 lingkaran ini satuannya radian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini isi dari LMS di minggu pertama ya. Silahkan Anda lanjutkan di LMS.
Ya, nanti hasil rekaman kuliah ini nanti saya kirim ke linknya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kuliah sampai di sini dilanjutkan di LMS ya. Bapak, Ya, untuk materinya ada di LMS di minggu ke-1, Pak. ya. Oke. Ya, silakan kalau nggak ada kuliah sampai di sini kita lanjutkan di LMS dan pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.